pagi pun. Perkenalkan, saya Angga Prayoga dari SMP IK Raihan, Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan satu materi kelas 8, materi IPA KD 3.7 dan 4.7, yaitu menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah ini, serta upaya untuk menanggulanginya. Yang pertama adalah komponen penyusun peredaran darah, kedua adalah peredaran darah ganda dan tertutup, dan denyut jantung. Komponen peredaran darah kita mengenalnya ada 3. Yang pertama ada darah tentunya, kemudian pembuluh darah, dan yang pasti adalah pemompa darah jantung. Komponen pertama adalah darah. Darah ini kita tahu terdiri dari 2 penyusun. Yang pertama adalah plasma darah dan kedua sel darah. Plasma darah berwarna kekuningan yang berfungsi untuk mengangkut elektrolit, nutrisi, dan faktor beku darah. Lalu sel darah terdiri dari 3. Sel darah merah memiliki hemoglobin yang berfungsi dalam pengikatan oksigen dan juga akan mengangkut sisa hasil metabolisme karbon dioksida. Leukosit fungsinya untuk pertahanan tubuh tentunya, dan trombosit berfungsi dalam proses pembekuan darah. Kemudian pembuluh darah, yang pertama adalah arteri, vena, dan terakhir ada kapiler. Arteri kita tahu adalah pembuluh darah yang keluar jantung, vena masuk jantung, dan kapiler menghubungkan antara keduanya sebagai tempat terjadinya proses difusi. Kemudian jantung. Jantung sebagai pemompa darah dalam tubuh manusia. Jantung ini memiliki 4 ruang dan 4 katup. Ruang jantung ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Serambi itu atria dan ventrikel adalah bilik. Lalu katup jantung ada tricuspidalis, bicuspidalis, aortik, dan pulmonik. Dalam peredaran darah ganda manusia, kita kenal ada 2. Yang pertama adalah peredaran darah besar atau sistemik dan peredaran darah kecil atau pulmonik. Peredaran darah besar dimulai dari kontraksi bilik kiri, lalu darah dialirkan menuju ke arteri dan ke seluruh tubuh, dan akan kembali ke vena cava masuk ke serambi kanan. Selanjutnya peredaran darah kecil dimulai dari kontraksi bilik kanan menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Terjadi difusi di paru-paru antara alveolus dengan pembuluh darah, kemudian darah segar akan dikembalikan ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali ke serambi kiri. Kemudian jantung ini bisa berdetak melalui pola yang kita kenal sebagai sistol dan diastol. Sistol dan diastol ini kita kenal sebagai kontraksi bilik dan relaksasi dari bilik. Baik, cukup sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf lahir batin jika ada salah-salah kata, salah perbuatan, kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan pasti dari pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.